Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Wanda Ramansyah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Ria Ramadhani Putri dengan NIM akhir 53 dari Prodi Pendidikan Informatika semester 1 kelas C di Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori belajar dan pembelajaran konektivisme. Teori konektivisme merupakan teori pembelajaran yang modern dan yang relevan di era digital sekarang, yang dimana pembelajaran ini menekankan pada belajar melalui jaringan, baik jaringan antar manusia, digital, teknologi, maupun informasi digital. Selanjutnya, saya akan membacakan latar belakang teori pembelajaran konektivisme. George Siemens dan Stephen Dons merupakan tokoh utama yang dikenal pada tahun 2005 sebagai respon terhadap perubahan dalam cara informasi disimpan dan dibagikan. Selanjutnya, mari kita belajar tentang prinsip dasar konektivisme. Dalam konektivisme mempunyai 3 prinsip dasar. Yang pertama yaitu jaringan, yang dimana belajar terjadi melalui koneksi dengan orang lain dan sumber informasi. Yang kedua, keterhubungan. Pengetahuan tidak hanya terletak pada individu, tetapi juga dalam jaringan yang lebih luas. Yang terakhir, keberagaman. Berbagai sumber informasi dan perspektif memperkaya proses belajar. Lalu, apa saja sih proses belajar dalam konektivisme? Yang pertama, pengumpulan informasi. Mengakses dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, koneksi. Membangun hubungan dengan individu dan komunitas yang relevan. 3. Penerapan. Menggunakan pengetahuan yang diperoleh dalam konteks yang berbeda. Selanjutnya, mari kita pahami peran teknologi dalam konektivisme. Peran platform digital, penggunaan media sosial, forum, dan alat kolaboratif untuk membagi pengetahuan. Aksesibilitas, memudahkan akses ke informasi dan sumber daya global. Pembelajaran berbasis jaringan, mendorong kolaborasi dan interaksi antar peserta didik atau mahasiswa. Yuk kita kenali apa saja sih aplikasi konektivisme dalam pembelajaran? Yaitu ada pembelajaran jarak jauh, menggunakan platform online untuk belajar secara mandiri dan kolaboratif. Ada proyek kolaboratif, mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek yang melibatkan berbagai sumber. Akhir, penggunaan media sosial, memfasilitasi diskusi dan pertukaran ide di luar kelas. Dalam teori pembelajaran, tentunya mempunyai kelebihan dan tantangan. Yuk kita bahas apa saja sih kelebihan dari teori konektivisme. Yang pertama yaitu mendorong keterlibatan aktif siswa. Yang kedua, memfasilitasi pembelajaran seumur hidup. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kolaboratif. Sedangkan tantangannya yaitu ada 3. Pertama, kualitas informasi. Memilih sumber yang valid dan terpercaya. Yang kedua, keterampilan digital, memerlukan kemampuan teknologi yang memadai. Dan yang ketiga, keterhubungan. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke teknologi. Jadi, kesimpulan dari teori konektivisme yaitu sebagai teori pembelajaran yang relevan di era digital. Pentingnya membangun jaringan dan koneksi dalam proses pembelajaran, dan mendorong siswa untuk menjadi pelajar yang mandiri dan kolaboratif. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.